baru nanti hari Ta'ala, maka satu persatu Pak turun Pak. Inna dzalika ramai manusia nanti jutaan manusia, sekarang manusia 7 miliar katanya. Maka Allah firmankan ke Quran, yasir, mudah saja bagiku kata Allah, gampang bagiku, tidak ada masalah bagiku kata Allah. Nah hisab yang jutaan dengan satu sama saja. Jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala, bisa mengatur Allah Ta'ala. Allah maha segalanya. Maka mulai nanti Ta'ala turunlah manusia daripada persidangan Pak. Ada beberapa orang nih Pak, ketika dia disidang oleh Allah, Allah kasih terungkup khusus di hadis. Jadi tidak ada yang tahu, cuma dia yang mandang dosa dia. Pak, ini orang suka nutup aib orang karena Allah Pak. Tapi orang suka pembar sana sini. Ya Pak, dalam hadis sahih, kadzaba kadzbatan tablughul afaq. Ada orang sahabat Rasulullah di hadis sahih, Rasulullah melihat dalam mimpi beliau yang benar di hadis sahih radhiyallahu anhu, ada orang yang Allah lihatkan kepada saya, ditarik lidahnya Pak ke belakang pakai gancu besi yang biasa kalau Bapak beli daging di pasar kena ada gancu besi itu untuk daging kayak gitu Pak, koyak. Ini siapa? Sahabat tanya Rasulullah, siapa? Di hadis itu Rasulullah kan lihat kan, wahai malaikat, dia di hadis itu, siapa ini? Rajulun, seorang laki-laki atau perempuan yang berdusta dengan satu dusta yang sampai ke seluruh dunia. Masuk akal lah Pak, 1000 tahun yang lalu. Sekarang masuk akal kan? Buat ya berita-berita di Singkawang sekarang skip lama hujan lebat. Siap-siap. Wah, hati-hati ya Pak, yang lebih hati-hati. Ta'ala, kita minta Allah beri kita takut kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dari 1 Muharram ini saya sendiri sebagai pembicara, penceramahnya, menjadi orang yang sama-sama taubat semua Pak ya. Kita datang sini semua nak belajar ilmu dan sama-sama nak taubat Pak ya. Karena Allah senang dengan orang yang taubat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, lanjut. Allah Akbar, walillahil hamd. Maka langsunglah Allah Ta'ala nanti manusia akan lanjut di telungkup tadi. Allah lihatkan amalnya. Allah minta dengan kau ya, kau betul buat gini, benar ya Allah, benar ya Allah, ampun ya Allah. Kau telah kututup di dunia dan sekarang kututup kau di sini. Allah Pak ya, turunlah. Maka ada nanti ada teriakan malaikat Pak ya, Sa'ida fulan ibn fulan, sungguh bapak ini telah selamat. Wah, juga turun Pak. Satu lagi, syaqiya fulan ibn fulan, sungguh ini orang ini telah celaka. Nampak tanda-tanda ni Pak. Ini belum nih Pak, belum timbangan amal nih. Belum timbangan amal nih, baru tinggal nengok amal ya dulu. Turunlah dia Pak. Dia lupa semua manusia dengan keadaan. Ya. Maka di Ta'ala manusia akan berlanjut tadi hari Ta'ala dengan hisab, dengan timbangan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Itu yang ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, nanti engkau di akhirat ke mana nak ketemu antum?" Wahai Aisyah, cari saya pas lagi penimbangan amal. Di situ saya nunggu umatku. Sallallahu Nabi Pak. Iya Pak, ini tugas bukan berarti Nabi ini Pak membiarkan kita dosa, tak boleh Pak. Kita akidah kita jelas. Orang yang beramal dia selamat, yang tak beramal dia akan dapat tempat yang tidak baik. Pak ya, tetap kita beramal Pak. Di sini Nabi Pak nunggu Pak di bawah hisab nih Pak. Timbangan amal. Satu subhanallah saja ini bergoyang amalannya Pak. Dan lebih luas dari dunia dan seisinya. Allah tidak bisa kita bayangkan. Maka nanti penimbangan amal nih Pak, ini yang buat manusia lupa di sini. Semuanya lupa dengan keadaan. Nih turun naik. Lupa. Ibu yang dimuliakan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ada orang yang cuma sedekah dengan 1 rupiah, atau dia pernah nak sengaja sedekah, atau pernah berbuat baik, itu nampak tinggi rupanya. Maka kata guru kami Al-Habib Umar, amal soleh ya Pak ya, amal soleh yang dibuat di dunia dengan merasa kita udah hebat, nanti di timbangan Allah jadi ringan. Saya ulangi ya, amal soleh yang kita buat di dunia, misalnya saya rasa puasa saya dah pacak dah hari ini, nanti di timbangan Allah jadi ringan Pak. Bisa dipahami Pak ya? Tapi kalau dibari dengan alhamdulillah, dengan nikmat Allah hari ini saya puasa, rasanya agak lebih enak lah, tak ada apa-apa. Karena ada unsur kesombongan nanti Pak. Sebaliknya, amal dosa yang dibuat walaupun tidak sengaja atau sengaja, tapi dibuat dengan penyesalan besar, nanti di timbangan yang buruk jadi ringan. Bisa dipahami Pak ya? Tapi kalau amal dosa dibuat dengan kesombongan dan tidak tobat, berat nanti Pak, walaupun kecil. Turun ke bawah ini. Nak naik ini susah. Bisa dipahami Pak ya, ibu ya? Di ulama tasawuf bilang begini, dan itu pun ada dalilnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang selalu tobat kepada-Nya. Amin. Timbangan amal hari ini Ta'ala, barulah nanti tatayurus suhuf, daripada terbangnya raport amalan. Di sinilah manusia lupa juga dengan keadaannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil kitab dari sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin.
Barulah nanti manusia hadirin ta'ala Bapak Ibu-ibu menuju ke telaga Kautsar. Khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan, kebanyakan mengatakan telaga Al-Haud, ya, telaga Kautsarnya Rasulullah, telaga ini Pak, itu sebelum menuju Sirat. Ini udah puncak terakhir nak menuju ke surga dah. Tinggal 2 level lagi. Telaga Kautsar dan Sirat. Maka semua nabi dalam hadis sahih mempunyai semua telaga masing-masing nabi. Dan Rasulullah bersabda, "Haudhi masiratu syahrin wa zawayahu sawa'un." Telaga Kautsarku sejauh 1 bulan perjalanan dan panjangnya sama. Airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. Faman syariba minhu falam yadhma' ba'dahu abada. Yang minum seteguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Jadi Pak, ini telaga Nabi Pak. Kautsar itu pancuran dari surga khusus yang mancur langsung ke campurannya Pak dengan telaga itu, maksud kata ulama. Maka nanti Pak, dan kisan al-ku'us dan juga apa, gelasnya sebanyak bintang di langit. Maka nanti rombongan datang Pak, rombongan datang ke Rasulullah, dan Rasulullah sabdakan, saya berharap saya orang paling banyak didatangi telaga saya. Itu insyaallah saratan sana Pak, ya. Dan nanti Pak, kita ini Bapak Ibu-ibu akan ada bekas sujud kita. Wuduk inilah, namanya sahabat tanya Rasulullah, macam mana nanti di akhirat kau akan kenal dengan umatmu? Min asaris sujud, dari bekas sujud. Di hadis sahih di bab wuduk dan kitab Riyadhus Shalihin, aku akan mengenali umatku sebagaimana orang mengenali kudanya. Kuda tu kuda Pak, ya. Kuda ini punya dia, ada putihnya, ada bawahnya, kan gitulah dia. Ditamsil ke sahabat untuk kita lah yang lemah-lemah ini, Pak, ya. Maka nanti Pak, bekas Pak wuduk ini Nabi akan terima Pak. Ternyata di situ di hadis sahih juga, di Riyadhus Shalihin bab pertama, bab yang mendekati bab sunnah Nabi SAW, suhqah bu'ada, nanti ada malaikat yang jaga. Nabi dah nunggu dah, tapi beberapa orang ni Pak ditolak sama para malaikat tadi. Nabi tanya, kenapa? Innaka lam tadri ma hadatsu ba'dak. Hendak tahu dia buat apa ya Muhammad, dia telah nyeleweng selama ini. Apa ya? Jadi tidak bisa main-main kita di sana. Maka nanti masuklah rombongan-rombongan. Maka dalam hadis yang sahih, salah satu orang yang kuat syafaat selain Nabi adalah para ulama. Ya, para ulama ni Pak adalah syafaat yang kuat Pak di hari kiamat. Dalam hadis sahih saya ada kitabnya, namanya kitab Jila'ul Afham Syarh Aqidatul Awam oleh Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya ada kitabnya, memang 3 Pak yang menjadi syafaat kuat ni Pak, ya, adalah para nabi, yang kedua adalah orang syahid, dan ketiga para ulama. Semoga Allah jadikan kita semua amin ya rabbal alamin, dan cinta kepada para ulama. Masuklah orang, nanti ada yang minum dari tangan kanannya, ada yang minum sorang-sorang ambil telaga tadi. Ada yang orang khusus akan dipanggil Nabi SAW, minum dari tangan beliau SAW. Masih studi bajan, kata Sayyidina Anas di dalam hadis sahih, belum pernah aku lihat, belum pernah aku sentuh tangan yang paling lembut, paling wangi selain tangan Nabi SAW. Maka nanti beberapa orang khusus ni Pak, ya, dikatakan adalah para pendakwah Pak, telah berjuang untuk agama ini Pak, ya. Nanti dia itu akan diberikan langsung Pak dari tangan Nabi SAW. Dulu ketika ke Papua, Al-Habib Munzir, beliau cerita langsung, Habib Munzir di Papua, beliau datang diundang ke Papua sebelum beliau wafat. Habib Munzir yang di Jakarta tu, yang punya majlis besar tu, beliau tu senior saya di Yaman. Beliau tu angkatan awal, saya ni angkatan baru-baru inilah, ya. Beliau ketika cerita langsung, beliau ketika di Papua tu Pak, melewati jalan yang rusak luar biasa sampai pakai tarik mobil tu, pedalaman Papua tu. Beliau tertidur, terletih mimpi didatangi orang yang berjubah putih, orang soleh. Dia bilang begini, Habib, selamat datang di sini. Dulu saya telah dakwah seorang-seorang ke sini dan saya telah dibunuh orang sini, dia bilang. Jadi Habib Munzir bangun tidur nangis Pak. Allah. Habib Munzir merasa dialah paling datang lebih awal rasanya. Ternyata ada orang lebih dulu datang ke sini jalan kaki Pak. Ternyata telah banyak datang dai-dainya Allah Taala. Kalau kita tidak kenal dengan mereka. Maka Taala kita lanjutkan sampailah kepada Sirat, yang di mana di bawahnya Jahannam. Dalam hadis sahih 70 daripada 70 tahun dalamnya, dan nanti lebih tipis daripada rambut. Dikatakan khilaf antara ulama dan dalilnya. Dan disitulah Pak nanti di hadis sahih Rasulullah nunggu di depan Sirat, dan beliau nanti akan menunggu orang yang masuk ke surga. Ana awwaluman yadkhul, dan Rasulullah lah yang akan ngetok nanti pintu surga. Dalam hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka nanti malaikat apa? Malaikat Ridwan nanya, "Man fil bab?" Muhammad. Siapa yang ngetok pintu? Muhammad. Allah telah perintahkan saya agar tidak buka pintu sebelum Muhammad yang ngetoknya. Pak, ya.